Baik, perkenalkan nama saya Dinara Safina Budiono. Saya absen 12 dari kelas 10 MPLB 1. Untuk memenuhi tugas terakhir di mata pelajaran Pendidikan Pancasila, di sini saya diberi tugas oleh Pak Imam Santosa untuk mereaksi sebuah video random yang berhubungan dengan materi kita yang telah dipresentasikan minggu-minggu yang lalu. Nah, setelah itu nantinya saya akan memperlihatkan kepada kalian video cuplikannya, lalu setelahnya saya akan memberikan reaksi saya terkait video tersebut, entah itu setuju atau tidak setujunya, atau bahkan mungkin keduanya. Bapak punya metodologi saya cetakin. Kita install dulu. Tapi nggak mau Pak KB ya? Emang harus begitu, Pak. Emang kan nggak mesti begitu, Pak. Kemarin orang Indramayu ya, yang bukunya dicetakin oleh saya. Oh. Ada yang disabilitas, dia bikin kata-kata mutiara. Saya bikin, saya cetakin 1000 eksemplar untuk dibagikan. Bapak punya metodologi saya cetakin. Kita install dulu. Tapi nggak mau Pak KB ya? Emang harus begitu, Pak. Emang kan nggak mesti begitu. Sedikit penjelasan dari video tadi, intinya Kang Deddy nyaranin si bapak-bapak yang punya 11 anak itu untuk vasektomi alias KB pria, tapi si bapaknya malah ragu dan jawab kalau mau istikharah dulu. Nah, ini menarik nih. Ada orang disuruh KB ya kan, karena punya banyak anak dengan finansial yang memang kayak begitu, tapi jawabannya malah lucu. Dan ini berhubungan sama materi saya yang hak dan kewajiban sebagai warga negara, karena saya di sini cukup tertarik ya dengan sudut pandang sebagai seorang anak. Jadi bapak itu yang disuruh kerja keliling berjualan kue. Gini ya, seorang warga negara jika tidak mampu kan memang masih dapat bantuan ya sesuai pasal 34, tapi kita sebagai warga negara sendiri punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas kehidupan pribadinya, sehingga apa, kita tidak terlalu membebani soal anggaran negara secara berlebihan. Udah, intinya itu. Nah, itu kan tadi tentang bapaknya. Nah, kalau ini sih tentang anaknya. Anaknya kan kayak apa sih, ya tadi bekerja ya kan, tapi di pasal 28 ayat 2 itu tuh apa, berbunyi gini: setiap anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Langsung kesimpulan aja ya, even di sini input sama pendapat yang lainnya. Yang pertama, tanggung jawab itu tuh lebih utama ketimbang ego. Ego si bapaknya kan gini, punya banyak anak itu nggak apa-apa, karena siapa tahu mereka punya masa depan yang cerah, kayak tiba-tiba kayak apa ya, bisa menafkahi keluarga lah, intinya kayak gitu. Mungkin si bapaknya gini penganut banyak anak banyak rezeki, padahal itu salah. Ya kan gini, kita boleh kok punya banyak anak, kita punya hak bereproduksi, tapi harus tahu dong kewajiban kita untuk memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah dengan kayak apa ya, supaya mendapatkan kehidupan yang layak. Udah, ingat aja itu. Yang kedua, pelindungan anak-anak sendiri itu sudah dijamin oleh negara dan dijamin oleh undang-undang ya. Dan anak-anak adalah hak konstitusional untuk mendapatkan kehidupan layak, nutrisi yang baik, dan juga pendidikan yang tinggi. Tapi di sini malah terjadi yang sebaliknya. Yang seharusnya mereka belajar mengenai pendidikan formal, sekarang mereka harus terpaksa putus sekolah untuk menafkahi keluarganya karena untuk menutupi ketidakmampuan orang tuanya. Mungkin di pikiran ke-11 anak tadi itu gini, pendidikan udah gak terlalu penting di kehidupan mereka. Mungkin ada yang beranggapan penting, tapi kayak udah gak punya impian gitu loh. Karena apa? Untuk kehidupan, untuk kebutuhan sehari-hari aja mereka masih mepet, gimana mau sekolah gitu. Dan memiliki 11 anak dalam kondisi menganggur itu sama saja menghancurkan masa depan anak yang sudah ada. Intinya saran dari Pak, ya kok pasti Kang Deddy tadi itu tuh salah satu solusi yang logis. Karena apa? Dia memikirkan kayak, wah ini tuh udah gak bisa diselamatin ya, cara satu-satunya emang harus KB, karena untuk memutus rantai kemiskinan yang sudah ada dan membuat si bapak itu bisa fokus untuk mengurus ke-11 anaknya yang sudah ada itu dengan kehidupan yang memang harus dimaksimalkan lebih baik ya. Sudah, itu saja. Sudahlah, itu saja intinya. Kalau kalian punya saran atau solusi yang bagus buat bapak itu supaya mau sadar, ya silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau mau berpendapat juga ya nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Love you. Mwah. 그대는 선물입니다.